Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat Allah, karena dengan hidayah Allah, karena dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, berbagai nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada siang hari ini di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu dan meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika kalian semuanya dipanggil untuk salat di yaumil jumu'ah, dipanggil salat Jumat, Allah memanggil kita untuk melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang beriman kepada Allah, innamal mu'minun, orang yang beriman idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman ketika disebut nama Allah, ketika Allah panggil, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allahu akbar, Allah Maha besar, selain Allah Ta'ala kecil. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kantor, tinggalkan kebun, tinggalkan hal-hal yang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, salat beserta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang mulia, pemimpin yang agung, manusia yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman takwa inilah yang akan menghantarkan kita kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan hidup dunia akhirat. Tanpa iman dan takwa, maka kita akan mendapatkan kehinaan, kesengsaraan dunia akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semuanya, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema pada siang hari ini adalah 3 hal yang menyebabkan timbulnya rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala jadikan jalan keluar dari segala kesulitan, dari segala kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa dan Allah lipat gandakan pahala ibadah yang dikerjakan. 3 hal yang bisa menyebabkan timbulnya ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Yang pertama, mengakui bahwa kita ini adalah hina, bahwa kita ini adalah rendah, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dha'ifa, lemah, tidak ada daya upaya, la haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sombongkan, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun yang kita punya, itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kita dipimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kita akan ditanya apa yang kita pimpin.
Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadam 'abdin yaumil qiyamah." Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'al an arba'ah, sehingga dia ditanya 4 perkara. Apa pertanyaan itu? An umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Allah berikan kepada kita umur, jatah umur di dunia ini. Ada sampai 60 tahun, bahkan ada tidak sampai. Digunakan untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa an sababihi fi ma'ablah. Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa masa mudanya? Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma'anfaqah. Hartanya dari mana didapatkan? Apakah dari hasil korupsi? Apakah dari hasil mencuri dan lain? Ataukah dari hasil yang baik? Wa an malihi min aina iktasaba. Dari mana harta didapatkan? Wa fi ma'anfaqah, dan kemana harta itu dibelanjakan? Wa an ilmi ma da'amila fi. Ilmunya apakah sudah diamalkan? Timbul rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diri kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang patut sombong adalah Allah. Kita sebagai hamba Allah tidak patut kita sombong. Kemudian yang kedua, bagaimana timbul rasa takwa kita dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berjalan ke masjid, itu nikmat dari Allah, hidayah dari Allah. Kita bisa makan, kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita punya mata tak bisa melihat, punya telinga tak bisa mendengar, punya mulut tak bisa berbicara, punya kaki tak bisa berjalan, tak bisa melangkah. Kita ingat anugerah-anugerah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu timbul rasa takwa, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian di mana kamu berada. Di mana saja kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Takut ketika kita melaksanakan atau mengerjakan maksiat kepada Allah. Yang kedua, timbul rasa takwa kita kepada Allah ketika kita mengingat nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan rezeki, semua itu nikmat dari Allah. Maka timbul rasa takwa kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa timbul dalam hati kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita mengingat akhirat, mengingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati. Hadirin jamaah Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, kita semua akan mati. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala-pahala ibadah yang kita kerjakan selama ini di dunia akan dibalas nanti di akhirat, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Orang yang beruntung ketika dia berjaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk Allah akan mati. Kita akan mati. Wa kaifa takfuruna billah? Bagaimana kita kufur kepada Allah? Bagaimana kita